Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Socha Auya Waharika, NIM N1D1 19053. Baik, di sini saya akan membacakan hasil tugas saya, yaitu Gonogini Kursi Menteri pada program acara Mata Najwa di Trans 7. Pendekatan wacana kritis Tio Van Leeuwen. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, bahasa merupakan aspek penting dalam melakukan sosialisasi atau berinteraksi sosial. Dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan berbagai berita, pikiran, pengalaman, gagasan, pendapat, perasaan, keinginan, dan lain-lain kepada orang lain. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diberikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk wacana Gonogini Kursi Menteri pada program acara Mata Najwa di Trans 7. Tujuan penelitian berdasarkan pemaparan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wacana Gonogini Kursi Menteri pada program acara Mata Najwa di Trans 7. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah dapat dimanfaatkan sebagai bahan diskusi dalam proses perkuliahan analisis wacana, khususnya pada materi analisis wacana kritis. Sebagai peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian sejenis. Definisi operasional. Terdapat beberapa definisi operasional yang mendukung dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut. Wacana adalah satu bagian dari sastra kebahasaan yang berada di posisi tertinggi. Wacana kritis adalah sebuah upaya atau proses penguraian untuk memberi penjelasan dari sebuah teks realitas sosial yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Mata Najwa merupakan salah satu program acara talk show yang mengangkat isu-isu terkait dengan fenomena sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat dengan menghadirkan narasumber untuk diwawancarai. Gonogini Kursi Menteri merupakan tajuk talk show yang diangkat Mata Najwa dalam pembicaraan tentang pembagian kursi Menteri Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 yang dinilai berkomposisi untuk dan menerapkan budaya baru dan dalam berpolitik Indonesia. Bab 2, tinjauan pustaka. Penelitian relevan. Penelitian analisis wacana kritis telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Untuk dapat membedakannya dengan peneliti ini, maka penulis meninjau hasil dari beberapa penelitian. Pertama, penelitian Cristolado dengan judul Analisis Wacana Kritis Program Mata Najwa Balada Perda di Metro TV menggunakan analisis wacana kritis model Tio Van Dijk dan menemukan bahwa Mata Najwa membangun wacana bahwa perda melayani kepentingan pemerintah, perda mengintervensi privasi masyarakat, dan perda mendiskriminasi kelompok tertentu. 3. Metode penelitian. Jenis dan metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian yang dilaksanakan dalam kamar kerja penelitian atau dalam ruang perpustakaan, sehingga peneliti memperoleh data dan informasi tentang objek penelitian lewat buku-buku atau alat audiovisual. Metode penelitian berdasarkan penjelasan mengenai jenis penelitian tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, kualitatif, dan dengan analisis wacana kritis model Tio Van Leeuwen. Digunakan untuk mendeskripsikan proses pengeluaran eksklusi dan proses pemasukan inklusi pada program acara Mata Najwa episode Gonogini Kursi Menteri di Trans 7. Adapun data dan sumber data dalam penelitian adalah kalimat yang terdapat dalam wacana Gonogini Kursi Menteri pada program acara Mata Najwa di Trans 7 dan pembanding yang diperoleh dari berbagai sumber, baik itu jurnal, buku, dan penelitian lainnya. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah program acara Mata Najwa di Trans 7 episode Gonogini Kursi Menteri yang ditayangkan dalam 7 segmen selama 1
1 jam 21 menit 33 detik pada tanggal 20 Oktober 2019. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik unduh, teknik simak, dan teknik catat. Teknik unduh digunakan untuk mengunduh data irisan di aplikasi YouTube channel Narasi Newsroom yang menayangkan program acara Mantan Najwa Gunung Gini Kursi Menteri, diunduh pada tanggal 21 Januari 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara menyimak, yaitu penggunaan bahasa yang tercermin dari ujaran-ujaran pembawa acara dan para narasumber. Sedangkan teknik catat yaitu dengan mencatat dengan yang merupakan data. Teknik analisis data, tahapan-tahapan yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini sebagai berikut. Mentranskripsi data dengan mengubah data lisan menjadi tulisan. Mengklasifikasi data sesuai kebutuhan penelitian. Menganalisis data dengan menggunakan teori acuan. Menginterpretasikan data berdasarkan pendekatan kritis Theo van Leeuwen. Mendeskripsikan data secara keseluruhan. Menarik kesimpulan berdasarkan masalah dan tujuan peneliti. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Peneliti menguraikan hasil penelitian serta pembahasan tentang analisis bentuk wacana Gunung Gini Kursi Menteri pada program acara talkshow Montaj Jadwal di Trans 7 yang dirilis pada tanggal 25 Oktober 2019, ditayangkan dalam 7 segmen berdurasi 1 jam 21 menit 33 detik, sedangkan pada laman YouTube diunggah oleh akun Narasi Newsroom. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bentuk wacana pada talkshow Mantan Najwa episode Gunung Gini Kursi Menteri yang ditayangkan dalam 7 segmen pada tanggal 25 Oktober 2019 membahas Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 yang dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019 sebanyak 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri. Melalui strategi wacana Theo van Leeuwen, peneliti menemukan bentuk wacana eksklusi dan inklusi. Eksklusi yaitu bentuk wacana yang berhubungan tentang bagaimana aktor atau kelompok sosial tidak ditampilkan dalam wacana melalui strategi privasi, nominalisasi, dan penghentian anak kalimat. Saran. Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut. Bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian, jika mengambil video atau rekaman sebagai objek penelitian, akan lebih baik jika video atau rekaman tersebut telah memiliki transkrip teks. Bagi pembelajaran di kampus, analisis wacana kritis harusnya menjadi salah satu pembelajaran yang difokuskan kepada mahasiswa atau dosen agar lebih memahami bentuk-bentuk wacana kritis yang ada pada lingkungan kampus. Bagi para mahasiswa, khususnya para pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan dan wawasan wacana kritis, utamanya aplikasi teori-teori para ahli. Salah satunya adalah model Theo van Leeuwen dalam sebuah wacana, agar dalam memahami sebuah wacana dapat lebih mudah. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.